Jadi ingat, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah komitmen dan juga partisipasi tenaga kerja di dalam melaksanakan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Lalu bagian kedua itu adalah perencanaan. Ya, perencanaan K3. Yang minimum itu harus ada 3. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko serta mengendalikan resikonya. Lalu yang kedua itu adalah mengidentifikasi persyaratan peraturan perundangan dan juga standar yang digunakan di dalam proses kerja. Dan yang ketiga itu adalah harus ada sasaran dan juga program pengawasannya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini, nanti kita akan banyak bicara tentang bagaimana membuat sebuah program support atau dukungan terhadap K3. Ya, jadi di dalam kita membuat rencana K3, kita juga harus punya yang namanya program dukungan. Program dukungan itu minimal ada 2. Yang pertama adalah kompetensi, lalu yang kedua resource ataupun sumber daya yang diperlukan untuk kita bisa menjalankan program keselamatan juga kesehatan kerja. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama adalah tentang kompetensi. Nah, apa sih itu kompetensi? Nah, kompetensi itu yang paling simpel itu, kita bisa mendefinisikannya itu minimum terdiri dari 3. Apa saja? Knowledge, skill, attitude. Knowledge ini apa? Knowledge ini artinya pengetahuan. Pengetahuan didapat dari apa? Pengetahuan didapat dari tempat kita belajar. Ya, bisa belajar secara formal ataupun belajar secara informal. Lalu yang kedua skill. Skill itu didapatkan dari mana? Dari tempat kerja kita. Bisa kita praktek kerja, bisa kita bekerja secara langsung. Nah, itu nanti akan menentukan skill kita. Dan yang terakhir itu adalah attitude atau perilaku. Jadi orang dikatakan dia kompeten itu ketika memenuhi 3 ini. Ya, ada knowledge, ada skill, dan juga ada attitude. Pada saat kita membuat rencana K3, maka kita memerlukan orang-orang yang kompeten untuk bisa menjalankan program K3 sekaligus menjalankan aktivitas pekerjaannya. Berarti kita harus memuat daftar personil yang terlibat dalam pekerjaan, ya, yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat personil. Ya, contohnya seperti apa? Contoh, misalnya pada saat kita akan melaksanakan proses pekerjaan konstruksi dengan resiko pekerjaannya adalah resiko sedang dan juga resiko tinggi. Berarti, kalau kita bicara atau kita lihat di dalam persyaratan peraturan, untuk pekerjaan konstruksi dengan level resikonya itu sedang, harus punya namanya seorang ahli muda K3 konstruksi. Ya. Nah, makanya kita harus lihat juga tadi di bagian kedua, identifikasi peraturan. Kita harus baca apa sih yang diminta di peraturan tersebut. Nah, ternyata ada hubungannya di bagian ketiga. Ya. Nah, berarti kita harus punya orang-orang yang kompeten. Orang-orang kompeten itu berarti seperti punya sertifikat ahli muda K3 konstruksi atau memiliki sertifikat operator K3 industri migas atau operator K3 umum atau teknisi K3 umum atau seorang hygiene industri muda atau seorang pengawas operasional pertambangan. Nah, itu sertifikat personil yang diperlukan. Kita masukkan. Selain itu, ya, kita juga harus memiliki sertifikat personil dari orang-orang yang nanti akan bekerja secara spesifik. Contoh misalnya, ya, ada pekerjaan terkait dengan jalan dan jembatan. Ya, berarti harus punya orang yang punya kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai seorang ahli jalan ataupun ahli jembatan. Jadi kita buat nih daftarnya nih. Ada jabatannya apa, ada berapa jumlah personil yang memang memiliki kualifikasi atau sertifikasi kompetensi, ya, namanya siapa, terus nomor sertifikatnya berapa. Nah, itu dibuat dan juga dilampirkan di dalam kita membuat rencana keselamatan dan juga kesehatan kerja. Setelah kompetensi, di dalam bagian ketiga, kita juga harus punya yang namanya resource atau sumber daya. Nah, ketika kita bicara sumber daya, ini macam-macam. Ya, sumber daya itu kan bisa pertama sumber daya manusia.
Lalu yang kedua juga bisa bicara tentang masalah teknologi. Lalu yang ketiga bisa juga kita bicara tentang material. Nah, jadi kita harus tuangkan, kita punya sumber dayanya apa saja untuk kita bisa menjalankan program K3. Karena pada saat kita membuat sebuah dokumen rencana K3, kita harus melengkapi aspek-aspek ataupun resource apa saja yang kita miliki untuk mendukung program K3 tersebut. Ya, misalnya adalah pada saat kita menggunakan atau pada saat kita melaksanakan proses pekerjaan K3 akan menggunakan namanya material yang berbahaya atau hazardous material. Nah, berarti kita harus buat nih daftar material berbahaya yang akan kita gunakan apa saja. Lalu tersedia gak MSDS-nya atau material safety data sheet-nya. Lalu bagaimana tempat penyimpanannya. Lalu bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, itu kan harus tertuang di dalam resource yang dibutuhkan di dalam bagian ketiga. Ya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kita juga harus memiliki yang namanya financial resources atau sumber daya keuangan untuk bisa menjalankan program K3. Ingat, menjalankan program K3 itu juga perlu yang namanya biaya. Tetapi yang harus kita ingat lebih lanjut itu adalah K3 itu bukan sekedar buang-buang biaya. Ya, K3 ini adalah sebuah program yang nantinya endingnya bisa menghemat biaya. Ya, jadi kita harus punya namanya perhitungan biaya untuk bisa menerapkan program SMK 3. Apa saja sih biaya-biaya atau komponen-komponen yang akan masuk dalam kita mengelola SMK 3? Itu banyak. Contohnya, kegiatan pelatihan. Ya kan perlu ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu kegiatan sertifikasi kompetensi. Atau nanti ada biaya juga terkait dengan bagaimana melakukan proses pemeriksaan dan pengujian peralatan. Lalu pembelian alat pelindung diri. Ya, pengisian APAR. Nah, itu kan contoh-contoh aplikasi dari program K3 yang memerlukan biaya. Oleh karena itulah, kita harus masukkan apa saja perincian-perincian biayanya yang nanti akan kita keluarkan ya atau akan kita gunakan di dalam kita menjalankan program K3. Jadi ini kan semua masih rencana. Ya, artinya nanti rencana ini akan disetujui dan ketika sudah disetujui maka rencana ini harus dijalankan. Ya, salah satunya kita harus punya namanya resource. Jadi ini di bagian ketiga ya, ada kompetensi dan juga ada sumber daya yang harus diperlukan untuk kita bisa melakukan proses atau menjalankan program K3 di tempat